Ingin tambahkan karena kita bicara good semua ini. Pertanyaannya tentunya Pak Taufik, how good is good? Right. Ya, jadi implementasinya bagaimana? Pasca kasus porong yang berdampak sangat negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial, kehidupan manusia dan kehidupan ekonomi rakyat, dikhawatirkan akan memacu diberlakukannya regulasi yang lebih ketat dan intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Misalnya pernah ada wacana bahwa pemerintah daerah yang wilayahnya kaya migas menginginkan setiap perusahaan migas yang beroperasi di daerahnya wajib memberikan deposit atau uang muka dalam jumlah miliaran rupiah yang katanya sebagai dana cadangan yang akan digunakan sewaktu-waktu oleh pemerintah daerah bila terjadi bencana kebakaran, ledakan, ataupun semburan lumpur akibat eksplorasi atau eksploitasi migas. Jadi saya kira adalah wajar kalau setelah ada kejadian lalu regulator itu akan lebih ketat. Itu wajar. Itu sifat yang sangat wajar dan biasa itu. Saya kira itu ya pasti akan begitu. Lalu apakah akan dilakukan perubahan dalam regulasi? Nah, ini sebetulnya kalau atas nama BP Migas itu tugas dan fungsi BP Migas itu tidak untuk membuat regulasi. Regulasi yang membuat adalah regulatornya adalah pemerintah ya. BP Migas adalah badan pelaksana, melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang dibikin oleh pemerintah. Namun ya kalau menurut saya namanya suatu regulasi itu memang harus dilihat. Pembuat kebijakan itu adalah tetap menteri yang bertanggung jawab di bidang migas, yaitu adalah menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami Direktur Jenderal ini ibaratnya itu dapurnya lah, dapur yang menyiapkan perangkat-perangkat regulasi dan menyiapkan materi-materi kebijakan yang nanti akan diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau intervensi yang dimaksud oleh kawan-kawan Pak Amir adalah intervensi dalam artian high cost economy, ya itu memang sudah terjadi gitu ya. Ya, itu memang sudah terjadi dan faktanya ada jelas gitu. Tidak hanya untuk industri migas saya kira ya, untuk investasi lain juga. Misalnya saja campur tangan itu sebenarnya itu bisa berdampak menaikkan biaya juga. Setiap peraturan yang dibikin itu selalu cenderung untuk menaikkan biaya. Sehingga banyak sebenarnya biaya-biaya ya, yang masuk dalam cost recovery itu adalah akibat dari biaya campur tangan itu. Jadi campur tangan, pengawasan, pengaturan itu mempunyai dampak biaya. Sementara itu masih terdengar santer perdebatan masalah hukum dan kepastiannya, serta penegakan hukum itu sendiri dalam sektor migas. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas sudah cukup memadai guna mendorong investasi migas di dalam negeri? Masalah apa saja yang dirasakan sebagai hal-hal yang masih perlu disepakati segera? Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang kita sebut dengan Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi. Memang di antara undang-undang tersebut beberapa pasal mengamanatkan untuk membuat peraturan pemerintah. Dari sekian amanat yang harus dibuat aturan pemerintahnya, memang sudah ada yang dibuat, mungkin kurang lebih 5 peraturan pemerintah. Tetapi ada peraturan-peraturan pemerintah yang memang harus segera dibuat. Misalnya yang kaitannya dengan, kalau kita bicara tentang eksplorasi dengan segala macam akibat dan yang akan terjadi, baik itu dieksploitasi maupun dieksplorasi maupun survei yang lain. Misalnya tentang kaedah keteknikan. Undang-Undang 22 tahun 2001 yang telah tambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itulah yang paradigma yang harus kami jabarkan, yang mungkin yang kita harus sesuaikan kembali itu adalah orientasi ya. Kita perlu melakukan reorientasi. Gitu. Kalau di masa lalu ya, migas itu kan memang tumpuan dari penerimaan negara. Nah, pemikiran dari industri mengatakan bahwa PPN sesuai dengan namanya, pajak penambahan nilai. Nilai itu akan bisa betul-betul muncul kalau eksplorasinya berhasil. Jadi kalau dia melakukan pengeboran minyak tetapi belum berhasil, tapi sudah dikenakan pajak PPN tadi itu, nah ini akan susah sekali kalau seandainya nanti dia tidak berhasil. Pada waktu dia berhasil diterapkan PPN,
Boleh. Jadi hal seperti begini itu menempatkan posisi Indonesia dalam persaingan untuk daya tarik investor masuk di sektor migas itu ikut yang dijadikan penilaian, menarik tidak. Kalau tidak menarik, mereka akan investasi di tempat lain. Jadi begini, jadi di mana negara Pak, pada prinsipnya suatu negara manapun kalau mengundang perusahaan minyak, itu pada waktu eksplorasi adalah pantang memungut pajaknya. Oke. Jadi artinya tidak berbudi lah katanya baru investasi belum dapat pajaknya dipungut. Di negara mana, di Vietnam pun mereka bebaskan. Cuma di Indonesia itu kan ditunda dulu. Ya. Tetapi kalau sudah tunda produksi, itu undang-undangnya sekarang tidak mungkin akan dirembes, Pak. Jadi undang-undang sekarang. Kalau undang-undang dulu masih bisa dirembes, kenapa? Karena hak pengusahanya ada di Pertamina. Sekarang hak pengusahanya diberikan kontraktor, Pak. Jadi undang-undang pajak mengatakan nggak ada yang punya hak usaha, nggak dikenakan pajak itu nggak ada. Sehingga ini sering saya ini undang-undang nomor 2021 ya. Yang sebetulnya ya saya tidak mengatakan jelek, tapi perlu diwaspadai yang baik. Karena itu banyak pertentangan dengan konsep-konsep yang ada di kita. Dalam hal memperbaiki regulasi untuk menarik investasi ya sektor hulu ya. Misalnya Undang-Undang 22 tahun 2001 pasal 31 mengenai pajak eksplorasi yang dikenakan itu sebaiknya segera dihilangkan. Dihilangkan ya. Oke. Karena itu sudah tidak. Jadi RUU Energi nanti itu penting sebetulnya dalam konteks mensinkronkan dan mensinergikan undang-undang di sektor energi dan sumber daya mineral yang antara lain yang sekarang berbasis komoditas seperti migas, panas bumi, listrik, mineral batu bara ya, maupun undang-undang lain yang terkait misalnya sumber daya air, kemudian lingkungan ya. Nah, filosofinya itulah pengelolaan energi secara utuh. Ini penting sekali, secara utuh. Pengelolaan energi secara utuh, ya. Efisien, rasional, berkeadilan, optimal, dan tentunya sustainable. Tadi kan itu untuk memikirkan anak cucu ya. Kalau kontrak-kontrak yang sudah berlaku, lalu serta-merta kita minta dirubah, bisa sepanjang mereka juga mau. Mereka setuju. Ya, kalau tidak mau, ini bisnis. Betul. Bisnis, dan kita harus ingat bahwa kita memproduksikan minyak ini, kita ngundang investor. Investor itu mau datang kalau iklim investasinya bagus. Dan ada kepastian juga. Ada kepastian. Aspek lainnya yang juga cukup mendapat sorotan, apakah skema Production Sharing Contract atau PSC dengan sistem cost recovery yang telah berlangsung selama hampir 40 tahun masih perlu dipertahankan? Sorotan ini muncul karena adanya sinyalemen BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan beberapa anggota DPR yang mengatakan sistem cost recovery berpotensi merugikan negara karena terjadinya markup. Benarkah dugaan itu? Kalau cost recovery itu sebetulnya satu aspek dari kontrak PSC yang sangat normal itu. Tapi PSC satu hal, itu production sharing contract. Tapi yang sangat penting bagi investor itu adalah prosedur pengembalian operating cost. Jadi prosedur pengembalian dari investasinya si investor. Nah itu adalah hal yang penting baginya sebab setiap investor bergendaki supaya investmentnya secepat mungkin kembali sebelum menyentuh profit, kembali cost dulu. Saya sebetulnya heran juga kenapa itu mesti dikaitkan dengan kata merugikan. Bahwa cost itu harus dikembalikan itu sudah satu komitmen di dalam kontrak. Apa yang dikembalikan sudah disepakati. Kapan dia dikembalikan sudah disepakati. Jadi itu satu hal yang wajar-wajar saja. Kenapa sekarang diramaikan? Cukup barak seperti yang dibilang Pak Amir. Mungkin karena ada isu markup dan sebagainya. Nah itu isu markup itu ya saya tidak bisa bicara atas nama di entire industry ya. Tapi saya rasa itu sedikit berlebihan. Kalau kita lihat markup, Pak, orang berpikir markup adalah menaikkan cost yang dapat keuntungan. Tidak sebegitu Kak melihat dari industri perminyakan. Karena kalau suatu perusahaan itu markup di Indonesia, maka mereka akan berdampak kepada penjualan saham mereka yang ada di New York. Kita ambil contoh namanya Exxon. Betul. Seandainya dia markup hanya 100 juta US dollar, Pak ya.